oleh Bapak Heru Baskoro, Sarjana Sosial, Magister Manajemen, dalam materi kita yang kedua dengan judul persiapan menghadapi normal life. Kepada Bapak Heru Baskoro, Sarjana Sosial, Magister Manajemen, kami persilahkan. Ya, terima kasih pada membawa acara, Mas Jani. Sekarang masuk sesi kedua. Saya akan menyampaikan, mempresentasikan mengenai new normal. Apa sih itu new normal? Kalau menurut Ketua Tim Pakar dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID, ya, Wiku Adi Sasmita, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas yang normal, namun ditambah dengan penerapan protokol kesehatan. Gunanya untuk mencegah terjadinya penularan terhadap COVID-19. Itu pengertian dari new normal. Next. Nah, terus kira-kira apa yang perlu dipersiapkan kalau kita menghadapi new normal tadi? Next. Nah, nanti akan banyak hal yang akan berubah dalam perilaku kehidupan masyarakat kita. Sebenarnya kita semua sudah masuk dalam tatanan yang normal di tahun-tahun sebelumnya. Tapi setelah pandemi ini akhirnya timbul tatanan baru, normal baru, normal tapi baru. Sebenarnya lebih pada peranata atau new normalnya yang baru. Apa itu yang baru? Nanti ketika Anda akan pergi ke mall gitu. Next. Nah, misalnya nanti saat Anda harus pergi ke mall, harus keluar, terus pulang balik lagi gitu. Bagaimana penerapan untuk new normalnya? Nah, ini ada yang harus Anda pahami semua, khususnya pada generasi muda, pada adik-adik semua. Penerapan new normal itu akan membuat kita longgar untuk keluar rumah. Jadi sudah tidak ada istilah PSBB, pembatasan sosial berskala besar, atau PSBK, pembatasan sosial berskala kecil, atau pembatasan sosial berskala lokal. Normal seperti biasanya. Tapi tetap dalam konteks penerapannya, Anda semua harus mengingat bahwa kita masih dalam masa pandemi COVID-19, di mana perlu menerapkan langkah-langkah pencegah agar kita tidak sampai terinfeksi dengan virus 19. Jadi kalau Anda memang mau keluar rumah, usahakan memang dalam kondisi fit badannya. Kalau memang sudah selesai, segera balik ke rumah. Jangan nongkrong dulu. Anak muda yang biasanya nongkrong gitu, silahkan gitu, tapi jarak. Dari luar rumah, masuk ke rumah, kalau Anda membuka alas kaki, melepas alas kaki, melepas sandal, sepatu, semprotkan disinfektan itu pada alas kaki, ataupun peralatan yang digunakan di luar. Lalu digunakan air dan sabun untuk mencuci tangan sampai bersih, sampai 20 detik. Lepaskan pakaian yang dikenakan dan segera dicuci. Syukur-syukur bisa langsung dicuci, tapi kalau masih ditumpuk ya di tempat yang tertutup. Dilanjutkan dengan mandi, pakai sabun, terus diganti dengan pakaian. Silahkan nanti Anda kumpul lagi dengan keluarga. Itu bisa mencegah terhadap penularan virus COVID-19. Lanjut. Next. Nah, ini yang kita harus sadari
bahwa yang biasa berpergian ke luar kota, yang biasa menggunakan transportasi umum, baik itu menggunakan bis, kereta api, lain, sekarang yang itu bebas, yang penting kita punya uang bisa beli tiket, pergi kemana aja, sekarang tidak semudah itu. Semuanya memakai protokol kesehatan, memakai aturan dalam bertransportasi, dalam menggunakan moda transportasi. Dan pencegahannya gimana? Ini yang harus Anda pahami semua, khususnya generasi muda, para kaula muda, usahakan terus membawa namanya hand sanitizer. Ya, itu jangan sampai lupa. Itu istilahnya sudah, kalau yang bujang jangan sampai lupa membawa pacarnya, namanya dibawa. Terus kedua, jangan sampai menyentuh wajah dengan tangan sebelum dibersihkan. Kebiasaan ini biasanya ada pada cowok yang mengalami masa puber, ya mas-mas ya. Jadi kalau Anda masa puber gitu biasanya akan muncul jerawat. Nah, kalau sudah muncul jerawat itu sudah nggak betah itu untuk pegang-pegang jerawat, karena katanya enak dan nikmat, tapi itu berbahaya kalau Anda tidak bersih tangannya. Itu nanti bisa membawa virus masuk ke dalam tubuh. Terus yang biasanya selama ini sering ke warung, ya usahakan bisa mencegah dengan dini. Kalau Anda keluar rumah, membawa minum dari rumah dengan botol sendiri, itu lebih aman. Dan yang kelima, bisa mengurangi interaksi dengan penumpang lain. Jadi kalau dulu biasanya kalau di lain diangkut banyak ngomong, ya sekarang jaga jarak, kurangi dengan interaksi dengan penumpang lain. Jangan lupa dalam hutan itu tetap harus physical distancing dengan jarak minimal 1 meter. Harapannya apa? Biar tidak terjadi limpahan liur dari orang yang ngomong di depan kita. Makanya Anda harus menggunakan masker. Next. Nah, ini yang bekerja di kantor seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Minggi tadi. Jadi ketika bekerja ya pagi datang itu meja dibersihkan. Kalau rapat ya tetap harus jaga jarak minimal 1 meter yang biasanya kalau dimanapun kalau rapat itu bergerombol di belakang sambil ngerumpi gitu, ya sekarang sudah nggak bisa lagi karena harus physical distancing minimal 1 meter. Jadi kita biar tahu dan bisa sama-sama menjaga. Jadi kalau ada yang dekat, nah, please deh jangan dekat diriku kan gitu ya. Jadi memang harus bisa membawa diri kita masing-masing gitu. Jadi jangan takut untuk ya sepurane agak jauh dari dirimu, karena memang untuk menjaga jarak yang tadi. Kedua, biasanya ada makan siang. Kalau dulu makan siang dipakai bareng-bareng dengan temennya, pergi kemana, rumah makan mana, gitu. Ya sekarang harus dikurangi dan harus dicegah atau diminimalisir gitu. Itu bagi yang bekerja ya, karena biasanya kalau di kantor ya waktunya makan siang belum puas, belum enak kalau nggak makan bareng-bareng gitu. Yang dulu biasanya gerombol makan bareng-bareng, ya sekarang harus makan sendiri-sendiri, bawa bekal sendiri-sendiri. Bukannya pelit ya, gitu. Tapi ya ini akhirnya untuk menjaga diri kita masing-masing. Kalau misalnya sakit, ya bilang aja memang benar-benar sakit, gitu. Minta izin untuk tidak masuk kerja. Tapi jangan digunakan alasan kena izin dan gampang alasan-alasan lepu bilang sakit, itu juga nggak boleh ya. Tetap harus kita jaga diri kita bahwa kita sakit memang sakit, dan bila memungkinkan bekerja dari rumah, ya saat ini kita lebih banyak memang bekerja dari rumah. Jadi ya itu tatanan di saat kita bekerja di kantor. Next.
Terus berbelanja ini yang bagi ibu-ibu khususnya gitu, ataupun para generasi muda atau para generasi milenial gitu. Diusahakan dalam berbelanja itu membatasi dalam menyentuh barang, khususnya di supermarket ya. Di supermarket itu barang-barangnya namanya barang tinggal ngambil gitu kan, kadang banyak orang yang melihat dulu nggak jadi beli, ditaruh lagi ya. Kita juga nggak pernah tahu bahwa barang itu, benda tersebut sudah terkena virus atau belum nanti. Makanya kalau sudah menyentuh barang dari toko, segera cuci tangan. Jangan sampai menyentuh wajah. Terus usahakan tidak berlama-lama saat belanja. Jadi kalau memang kebutuhan yang dicari sudah terpenuhi, segera pulang gitu. Tapi jangan lupa bayar di kasir loh ya gitu. Jangan selalu ya lupa gitu ya, nggak boleh. Jadi tetap jangan sampai lupa bayar di kasir, tapi belanja yang di bawah sudah cukup gitu. Terus ketika jarak, ketika Anda makan di luar rumah, meskipun saat ini sudah banyak restoran yang buka, tapi protokol kesehatan masih dipakai. Jadi makan tidak seenak dulu dan tidak seromantis dulu mungkin bagi mereka yang pacaran, karena harus dibatasi oleh dinding pemisah plastik kan gitu ya. Itu yang jadi nggak enak ketika Anda berdua mau makan dengan berduaan dengan romantis, tapi ya itulah tatanan yang harus kita jalani. Ini suatu proses yang pelan-pelan nanti akan terbiasa. Dan biasakan memilih tempat yang ada ventilasi udaranya. Jadi dekat jendela gitu lebih aman. Terus kedua, saat membayar, kalau Anda punya banyak kartu, tapi jangan pakai kartu jam kesmas ya, kan nggak bisa untuk beli kan gitu ya. Itu Anda bisa gunakan kartu atau bayaran non tunai. Tapi setelah itu pun harus dibersihkan karena dipakai oleh orang lain juga, dipegang oleh orang lain. Tetap setelah itu harus cuci tangan, apalagi dengan uang. Uang itu tempat sarangnya virus, sarangnya penyakit. Kita harus hati-hati dengan uang yang kita pegang. Jadi mungkin setelah Anda dapat kembalian uang dari orang lain, dari kasir gitu, sampai rumah segera dicuci dengan hand sanitizer. Tapi nggak perlu dicelupkan atau dimasukkan ke mesin cuci ya. Gitu. Jadi cukup dikasih hand sanitizer dengan tisu, dilap gitu aja, insya Allah sudah cukup dengan disinfektan yang Anda punya. Next. Dan ketika pemesanan makanan online ini yang banyak saat ini dilakukan oleh para generasi muda, para milenial muda, tapi yang banyak adalah para perempuan, para cewek, ya biasanya ben gampang, sepekah metu, nggak mau keluar ya online gitu. Tapi juga harus hati-hati ya dengan makanan online yang dibawa dari kurir. Jadi hindari kontak dengan kurir. Jadi tetap Anda harus pakai masker. Sama ketika saat Anda kemarin itu ikut jaga di PSBB. Orang dari luar nggak boleh masuk, paketan nggak boleh masuk, harus diambil di posko. Ya, mungkin akan seperti itu. Nah, cuci tangan dulu. Itu physical distancing yang harus Anda tatanan yang harus Anda jalani nanti. Proses itu akan terus berjalan. Dan jangan lupa setelah membuka paket, bungkusnya segera dibuang, cuci tangan. Syukur-syukur nanti barangnya yang sebelum dipakai itu dicuci dulu, dilap dengan alkohol, dengan hand sanitizer atau gimana. Jadi next. Ada 5 hal dalam usaha untuk menghentikan namanya virus corona. 1, tangan. Ini yang paling utama. Apa?